ini pengikut orang-orang Roma yang menyembah dewa-dewa. Dan acuan Yesus sebagai Tuhan itu sebenarnya bukan dari unsur Yohanes 1, tapi dari aspek Filipi 2 dan juga Roma 14 nomor 9. Jadi yang saudara Rasmi harus paham di sini bahwa ketika Anda membawa Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, itu merujuk kepada kalam. Apa kalam itu? Sifat yang melekat pada diri pencipta. Nah, sifat kalam yang bersama dengan Tuhan itu sendiri, itulah sifat yang digunakan untuk mengadakan segala sesuatu di luar dirinya dengan cara berfirman. Pada mulanya firman melekat pada diri Allah. Jadi alam semesta ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari Allah, yang berasal dari sifat kalam. Contoh, bumi ini tadinya nggak ada. Sebelum menjadi bumi, unsur yang pertama menjadi bahan materi utama adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadilah bumi, jadilah hamparan, dan seterusnya. Jadi bumi ini pada mulanya apa? Pada mulanya adalah firman. Firman yang keluar dari mulut Tuhan apakah berbentuk bumi? Tidak. Lalu berbentuk kehendak, berbentuk lafaz, berbentuk ide, gagasan. Bukan berbentuk bumi keluar dari Tuhan. Yesaya 55:11. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Tidak akan kembali kepadaku sebelum apa yang kupirmankan itu terjadi. Berarti alam semesta ini mewujudkan dirinya sebagai alam, itu awalnya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mazmur 3 nomor 9. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya memberi perintah maka semuanya ada. Bagaimana dengan Yesus? Iya, betul. Pada mulanya firman kah Yesus itu? Yes. Yesus itu pada mulanya firman. Polanya seperti apa? Kerangkanya kayak mana? Tuhan, sang pemilik kalam, berfirman. Firmannya itu disampaikan kepada Gabriel. Gabriel menyampaikan firman itu kepada Maria. Jadi firman keluar dari mulut Tuhan bukan berupa Yesus, tapi berupa kehendak. Kehendak inilah yang kemudian disampaikan kepada Gabriel. Gabriel pada bulan ke-6 datang kepada Maria. Maria, ya paman, pencipta langit dan bumi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamainya Yesus. Itu firman. Ada enggak Yesus di situ? Belum. Belum ada Yesus di situ. Baru ide. Sama seperti ketika Tuhan berkata jadilah terang. Apakah sudah ada terang di situ? Belum. Nanti ada matahari, baru kemudian terang itu ada. Tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan ada nggak? Ada. Matahari nggak? Bukan. Begitu juga ketika Yesus, ada nggak firman keluar dari mulut Tuhan sampai Yesus itu? Ada. Berupa Yesus? Bukan. Berupa ide. Ide itu sampai ke Maria. Maria kemudian hamil, melahirkan kemudian Bro Yesus. Lahirnya saudara Yesus ini. Begitu. Nah, kenapa bisa berubah? Yang pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, firman itu telah menjadi daging ketika dia Tuhan, karena yang menerima bola itu adalah penganut pagan. Siapa? Romawi, Yunani. Maka dianggapnya yang turun ke bumi ini adalah dewa. Padahal tidak, polanya tidak gitu.
Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu yang betul. Mazmur 339, Yesaya 55 nomor 11. Makanya Yesus berkata dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman, dari setiap firman, dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti manusia ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Begitu cara belajarnya. Lanjut Pak Eko. Dibuka mute-nya Rasmi. Macet Rasmi. Oh, oke. Tadi itu kan pengertian Anda. Tapi kan kalau pengertian di Yohanes 1 ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah di sini disebut dengan Allah Putra. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi di sini Allah Putra menjadikan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Jadi Allah Putra menjadikan segala sesuatu bersama-sama dengan Allah. Karena di sini dikatakan Ia menjadikan segala sesuatu. Firman itu menjadikan segala sesuatu. Firman itu adalah Allah. Ya, Allah Putra. Allah Putra menjadikan segala sesuatu. Nah, bersama-sama dengan Allah Bapa. Begitu pengertian kalau di sini. Ya. Nah, lalu kita lanjut di ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah. Nah, jadi kalau yang diutus ini banyak, bukan hanya satu aja, bukan hanya Yesus. Ada juga di sini yang diutus yang bernama Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang. Ya, tentang terang. Jadi kalau terang yang di sini yang dimaksud bukan terang dari matahari ataupun bintang ataupun bulan. Tetapi kalau tentang terang bisa kita buka di Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, jadi artinya Yesus ini sebagai terang, menjadi terang di dalam kehidupan kita ataupun di dalam hati kita, di mana terang itu menuntun kita berbuat baik, berjalan di jalan kebenaran, bukan berjalan di jalan iblis. Itu arti terang di sini ya, bukan terang cahaya matahari, bukan. Oke, jadi gini Bu Rasmi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, memang betul. Termasuk Yesus dijadikan oleh Dia. Jangan Anda berpikir bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia itu Yesus. Wah, itu longor namanya. Itu kebodohan yang sangat-sangat super kuadrat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu kemudian bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang bersama dengan Tuhan? Ya sifatnya. Bukan Yesus, bukan. Ada aja. Yesus itu manusia. Ketika dikatakan bahwasanya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, memang betul. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia itu termasuk Yesus. Yesus itu juga sesuatu. Dia daging yang dijadikan oleh kalam, sifat yang melekat pada diri Tuhan, gitu. Jangan Anda pamer agama longor, agama pagan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itulah tadi yang kumaksud. Yesaya 55:11, Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Aku perintahkan kepada Maria, hamil. Jadi enggak? Jadi. Wah, Anda berpikir firman itu Yesus, pagan. Nih saya buktikan ya, kalau Yesus itu bukan firman.
Kalau Anda mengambil data Yesus itu adalah firman, berarti Yesus itu adalah Bapa, adalah Elohim, adalah Theos. Kalau firman adalah Yesus, yang bersama-sama dengan Bapa adalah Yesus, berarti Bapa itu adalah Yesus. Kita buka kelongoran orang-orang pagan ini. Benarkah Yesus itu adalah Bapa yang bersama-sama dengan firman? Lihat di dalam kitab Yohanes berapa itu? Yohanes 8 nomor 42. Kata Yesus kepada mereka Bani Israel, bukan kepada Aliteng. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Segala sesuatu yang keluar dari Bapa itu bukan Bapa. Ini sudah mau pecah mulut, kasih ajaran masih juga bodoh. Segala sesuatu yang keluar dari Bapa itu bukan Bapa. Yesaya 55 nomor 11. Yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum terjadi sesuai dengan apa yang aku katakan. Itu sebab aku keluar dari Bapa dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu bukti kalau dia bukan firman. Kalau firman adalah Bapa dan Bapa adalah firman dan firman adalah Yesus dan Bapa adalah Yesus, maka dalil ini harus kalian rubah. Dia harus berbunyi gini, aku datang atas kehendakku sendiri. Itu baru Yesus itu firman. Tapi karena dia bukan firman, dia bukan Bapa, dia adalah manusia yang keluar dari rahim ibunya atas dasar instruksi dari Tuhan berupa firman kepada Maria, maka dikatakan bahwa Yesus itu turun ke bumi bukan atas kehendaknya. Berarti dia murni ciptaan, dijadikan oleh dia melalui firman. Begitu. Waras nampak sikit. Yesus itu bukan firman. Dan tidak ada pengakuan Yesus akulah firman. Itu gak ada. Mau sampai kapanpun tak ada pengakuan Yesus akulah firman. Gak ada. Aku datang bukan atas kehendakku. Siapa yang maha berkehendak? Bapa. Siapa yang berkehendak menciptakan Yesus? Bapa. Oh, Yesus mengatakan bukan atas kehendakku, berarti bukan dia Bapa itu. Yesus itu anak manusia. Yesus itu datang ke atas muka bumi bukan atas kehendaknya sendiri. Sama seperti Bang Suma. Menjadi Bang Suma bukan atas kehendak Bang Suma sendiri. Setiba-tibanya langsung ada. Begitu juga Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Ya atas kehendak Bapa. Emangnya Yesus itu bukan Bapa? Ya bukan. Kalau dia adalah Bapa, kalau Yesus adalah firman, maka dia akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Faktanya dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Udahlah, waras lah, jangan gila permanen apa. Katanya cantik, tapi kok gila. Lanjut. Oke, boleh aku jawab dulu ya. Kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi siapa yang dikaruniakan ke dunia ini? Anak Allah yang tunggal. Ya, yang kita ketahui siapa yang dikaruniakan itu adalah Yesus. Nah, Yesus dikatakan sebagai anak yang tunggal. Ya, tetapi kita umat manusia dikatakan anak-anak Allah. Ya, berarti Yesus itu bukan Bapa, tetapi Yesus adalah Bapa dari manusia-manusia. Gitu. Ya, jadi Yesus membapakan Allah Bapa, kita manusia membapakan Yesus. Begitu dia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti di situ ada firman, ada Allah. Nah, Allah di situ adalah Allah Bapa,